Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada, biarlah kasih karunia Allah yang selalu melingkupi kehidupan daripada saudaraku semuanya. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari yang indah ini, kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih anugerah Allah yang boleh kami nikmati di pagi hari yang indah ini, Tuhan. Kami boleh merasakan kenikmatan kesehatan. Kami boleh merasakan kenikmatan nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan melimpahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami patut syukurkan kepadamu. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari yang indah ini, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu melalui renungan di pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu dan Engkau memampukan dan memperlengkapi hamba-Mu, sehingga nama-Mu yang senantiasa dimuliakan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini sering sekali disebut mazmur yang berisikan doa orang percaya di masa tua, atau doa-doa orang yang sampai masa tuanya masih tetap berkomitmen dan menjaga serta memelihara iman kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, tentulah kita semua mengalami banyak persoalan, pergumulan, atau masalah dalam kehidupan kita. Walaupun tentunya persoalan atau pergumulan yang kita hadapi berbeda satu dengan yang lain, tentu tidak ada yang sama. Bisa kita katakan saudaraku bahwa masalah adalah bagian dari hidup kita umat manusia yang ada di dunia ini. Dan Yesus juga menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Yesus selama masih dalam kandungan ibunya sudah terjadi penolakan sampai dia dewasa, bahkan menjelang kematiannya. Demikian juga dengan para rasulnya menghadapi masalah ketika mereka memberitakan Injil kebenaran kepada orang dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan kita umatnya. Saudaraku, masalah-masalah yang kita alami adalah seizin oleh Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kita, agar kita semakin dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang beriman dan pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu ketahui bahwa Allah tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru dan jalan itu selalu rata. Atau dengan kata lain, bukan berarti bersama Tuhan hidup kita
tidak ada masalah. Hidup kita tidak memiliki tantangan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ketika gelombang persoalan mengempas kehidupan kita, sebagai orang yang beriman, kita harus melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kita harus tetap percaya akan penyertaan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan saja di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, selagi kita mampu, selagi kita bisa, dan selagi kita mempunyai kekuatan, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang menyukakan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kita, karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Terlebih untuk generasi-generasi muda yang masih kuat, yang masih gagah, dan mempunyai potensi yang lebih baik, pakailah hidupmu untuk tetap berkarya, berdaya guna, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang terpenting adalah anak muda yang beriman, anak muda yang selalu mengandalkan Tuhan, anak muda yang terus menjadi saksi Kristus, dan yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh kesenangan dunia yang sangat menggiurkan. Karena saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari tua pasti akan kita jalani kalau Tuhan berkehendak. Sehingga ketika kita tua, nanti kita tetap menjadi saksi Tuhan untuk mengabarkan betapa besar kasih Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Kasih Tuhan yang setia menyertai kehidupan kita. Walaupun kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk berbuat seperti ketika kita masih muda, saudaraku, akan kita alami di masa tua kita. Tetapi kepercayaan kita, iman kita tetap yakin bahwa pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memelihara kita hingga kita sampai dilahirkan ke muka bumi, ke dunia yang fana ini, hingga pemeliharaan hidup kita ketika persoalan, pergumulan menghimpit hidup kita, Tuhan tetap setia dengan kasih-Nya terhadap hidup kita. Dalam hidup kita, bahkan sampai memutih rambut kita, Tuhan pun tetap memelihara, bahkan menggendong kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti teladan dari pemazmur atau Raja Daud untuk tetap menjadi saksi, untuk tetap menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Melalui mulut bibir kita di dalam berucap, di dalam berkata-kata, ataupun di dalam kita memuji, bahkan memuliakan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, sampai selama-lamanya. Tetaplah kita menjadi saksi sampai Tuhan menutup mata kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami ya Bapa untuk terus dapat memberitakan kebaikan-Mu, akan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami memohon kepada Engkau ya Allah, untuk para generasi muda, anak-anak Tuhan,
Engkaulah Tuhan Yesus yang mengurapi mereka dan memampukan mereka untuk mereka terus dapat memelihara iman kepercayaan mereka kepada Engkau Tuhan, dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka di tengah-tengah pergaulan kehidupan mereka, Engkau Tuhan yang senantiasa memagari iman mereka, kehidupan anak-anak muda sekarang Tuhan, supaya Tuhan mereka juga dapat menyaksikan kehidupan mereka kelak di saat mereka tua, di saat mereka tidak berdaya, di saat mereka tidak mampu lagi, mereka tetap setia dan berkomitmen bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan anak-anak kami kelak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus memuji, memuliakan nama-Mu, dan memberitakan kebenaran akan firman-Mu kepada setiap orang. Sehingga Tuhan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan firman Tuhan, kabar baik tentang Engkau ya Bapa, dimanapun mereka di pelosok-pelosok muka bumi ini, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Engkau Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka. Engkau juga Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan setiap hamba-Mu. Ketika mereka memberitakan kabar tentang Engkau Tuhan, Engkau yang sudah memperlengkapi hidup mereka. Sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan dan apa yang akan kami kerjakan, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami dengan pengampunan akan dosa-dosa kami, supaya kami layak Tuhan menerima berkat-berkat yang akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.